بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Oke, hari ini kita akan belajar IPA. Ustazah doakan semoga hari ini kita selalu bahagia, ya, selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmatnya, dan tentunya selalu istiqomah dalam kebaikan. Oke anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar konduktor dan isolator panas. Nah, hari ini kita juga masih berhubungan dengan hal itu, tetapi lebih fokus kepada benda-benda, ya, benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konduktor dan isolator panas. Anak-anak, benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator panas banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Benda-benda tersebut biasanya digunakan dalam kehidupan rumah tangga, industri, dan peralatan masak. Oke, langsung saja Ustazah akan berikan contoh benda-benda apa sajakah itu. Nah, itu ada gambar apa yang pertama ya? Iya, Ustazah berikan gambar cerek dan wajan. Nah, cerek dan wajan merupakan alat masak yang memanfaatkan benda konduktor dan isolator. Kita akan belajar ya, di mana letak konduktornya dan di mana letak isolator panasnya. Oke? Ternyata bagian konduktor panas terdapat pada bagian wadahnya yang terbuat dari logam. Oke, jadi terdapat pada bagian wadahnya yang terbuat dari mana, Nak? Dari apa, Nak? Dari logam. Itu adalah konduktor panasnya. Nah, kalau isolatornya terletak bagian mana ya? Ternyata isolatornya terletak pada bagian gagangnya yang dilapisi oleh apa, Nak? Oleh kayu atau ebonit, ya. Itu contoh nomor 1. Kemudian Ustazah akan memberikan contoh nomor 2. Di situ kalian tahu gambar apa, sayang? Iya, gambar setrika. Anak-anak, setrika memanfaatkan sifat konduktor pada bagian alas setrika. Jadi, sifat konduktornya itu terletak pada alas setrika, Nak, ya. Nah, sama, ternyata alas setrikanya itu terbuat dari logam, ya. Nah, kenapa hal ini? Kenapa? Karena hal ini dikarenakan kenapa, Nak? Ada yang tahu? Iya, karena di dekat lapisan logam tersebut terdapat elemen panas yang menjadi sumber panas setrika. Oke, paham ya sampai sini ya? Itu sifat konduktornya. Nah, kalau sifat isolatornya di mana ya letaknya ya pada setrika ya? Oh, ternyata terletak pada bagian pegangannya, Nak. Iya, pada bagian pegangan dan bagian atas badan setrikanya. Nah, itulah isolatornya ya, yang terdapat pada setrika. Oke. Kemudian Ustazah berikan contoh yang ketiga. Nah, siapa itu yang suka buatin susu adeknya? Yang suka memakai air panas ketika mandi pagi-pagi? Biasanya mengambil apa kalian? Iya, betul, termos air. Oke, anak-anak, termos air biasanya digunakan untuk menyimpan air panas tentunya ya. Termos dirancang dengan menggunakan sifat konduktor dan isolator panas.
Oh iya, anak-anak tahu tidak sih, kenapa sih air yang ada di termos itu akan tetap panas ya? Ada yang tahu? Iya, karena energi panas tidak dapat merambat ke keluar, makanya dia tetap panas. Terus kenapa lagi? Nah, kita bahas ya. Kenapa sih air dalam termos itu tetap panas? Kenapa? Ya, oke. Ternyata juga dinding termos terdiri atas 2 lapis bagian. Ya, dinding luar termos biasanya berbahan logam dan plastik, ya, atau plastik maksudnya ya. Nah, biasanya di termos itu kalau kalian lihat dinding bagian dalam dibuat dari kaca. Dari kaca yang akan mempertahankan energi panas dalam termos. Jadi kaca-kaca itulah yang mempertahankan energi panas dalam termos. Nah, anak-anak, di antara dinding luar dan dalam terdapat ruang hampa udara yang biasa disebut dengan vakum. Nah, ruang vakum itu berfungsi untuk apa sih? Ternyata sebagai isolator, karena panas tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Oke, itu bahasan dari termos air. Oke, yang keempat, Ustazah berikan gambar apa itu? Iya, betul, gambar solder. Nah, anak-anak, solder merupakan peralatan listrik yang biasa digunakan untuk membuat rangkaian elektronik. Nah, pada solder itu konduktornya terdapat pada bagian mana ya? Ayo. Oke, ternyata konduktor pada solder terletak pada bagian logam dan ujung pemanas solder. Oke, terletak pada bagian logam dan ujung pemanas solder. Ustazah, kalau isolatornya terletak di mana? Oke, isolatornya terletak pada bagian pegangannya yang terbuat dari bahan plastik. Jadi, pegangannya itu terbuat dari bahan plastik. Makanya tidak panas. Nah, itu solder. Kemudian yang terakhir Ustazah akan berikan contoh lagi ya. Contoh yang kelima itu Ustazah berikan gambar. Gambar apa? Iya, gambar obeng. Anak-anak, obeng memanfaatkan bahan konduktor dan isolator agar pengguna aman saat memperbaiki perangkat listrik. Oke, bagian konduktornya di mana sih? Nah, ternyata bagian konduktor terletak pada bagian logam obeng. Jadi, bagian konduktor terletak pada bagian logam obeng. Oke, itu konduktornya. Nah, kalau isolatornya ternyata terletak pada bagian pegangannya. Oke, anak-anak, itu pembahasan kita hari ini, yaitu membahas contoh-contoh benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konduktor dan isolator panas. Oke, ini Ustazah sudah berikan soal-soal yang kalian harus kerjakan hari ini. Silahkan dikerjakan ya, kemudian nanti dikirimkan ke Moodle, oke? Baiklah, pembahasan hari ini sampai di sini dulu. Jika nanti belum paham, silahkan menghubungi wali kelasnya atau bisa melihat buku yang kalian punya. Oke? Ustazah doakan semoga kalian dipermudah dalam mengerjakan tugas hari ini ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.